Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan di dalam Yesus Kristus. Apa kabar? Saudaraku, saya percaya apabila kita menikmati Kristus dalam hidup ini dan berjalan bersama Kristus, kita pasti akan menghadapi situasi apapun dalam dunia ini dengan segala permasalahannya. Bahkan kita akan terus dituntun oleh Tuhan untuk mencapai tujuannya yang terbaik bagi kehidupan dan pelayanan kita. Baik saudara, setelah kita melantunkan pujian dan penyembahan, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, setelah kami memuji dan menyembah Engkau, pada saat ini kami ingin mendengar firman-Mu. Hamba-Mu yang sederhana, mohon pimpinan Roh Kudus, agar hamba-Mu boleh menyampaikan pesan firman Tuhan yang sesungguhnya. Dan hamba-Mu juga mohon agar para pendengar yang saat ini ada di rumah juga dipimpin oleh Roh Kudus untuk bisa memahami rahasia kerajaan sorga. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, topik daripada khotbah pada saat ini adalah seiring dan sejalan. Ya, saya ulangi lagi, topiknya adalah seiring sejalan, saudara. Ya, saudara, berbicara seiring sejalan, saya tidak akan berkhotbah tentang dua sahabat yang berjalan bersama-sama seiring sejalan, atau tentang sepasang kekasih yang sedang menjalani kehidupan cinta mereka sehingga mereka bisa berjalan seiring dan sejalan dengan indah. Tapi saya berbicara tentang hal yang lain, seiring dan sejalan antara misi kerajaan surga dan kuasa kerajaan surga. Saya ulangi lagi, misi kerajaan surga dan kuasa kerajaan surga. Itulah yang saya akan bahas di dalam topik seiring dan sejalan. Mari kita membaca ayatnya, saudara. Markus 16 ayat 15 sampai 20. Kita akan baca ya dengan cepat, saudara. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Ayat 19 dan 20, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab dikatakan, ya, kuasa Tuhan itu akan berjalan seiring dan sejalan dengan misi kerajaan surga. Apabila gereja melakukan misi kerajaan surga, yaitu memberitakan Injil, maka kuasa Allah akan menyertainya, saudara. Dan kita bisa melihat kapan Yesus memberikan kuasa kepada murid-muridnya. Jelas ayat yang kita baca di atas mengatakan bahwa Yesus memberikan tugas kepada murid-muridnya untuk pergi dan memberitakan Injil. Dan karena tugas yang diberikan oleh Yesus itulah, maka Yesus juga memberikan dan melengkapi mereka dengan kuasa. Ayat tadi jelas sekali, ya, kalau kita baca, ya, satu kali baca kita sudah jelas mengetahui bahwa kuasa itu diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya untuk memberitakan Injil, dalam rangka memberitakan kabar baik, dalam rangka memberitakan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Oh, puji Tuhan, haleluya. Kuasa Allah diberikan kepada jemaatnya dalam rangka untuk pemberitaan Injil kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Kuasanya akan bekerja di gerejanya seiring sejalan dengan misinya. Bila gerejanya pergi atau keluar memberitakan Injil, maka kuasanya akan menyertai.
Oh, puji Tuhan, saudara, puji Tuhan. Mari kita lihat ketika Yesus masih melayani bersama murid-muridnya. Ya, murid-muridnya tidak hanya mengikuti Yesus, tidak hanya melihat bagaimana Yesus melayani. Murid-muridnya tidak hanya belajar tentang bagaimana Yesus mengasihi, bagaimana Yesus menolong orang-orang yang lemah, bagaimana Yesus memperhatikan orang-orang yang menderita, bagaimana Yesus mengasihi orang-orang berdosa yang mau datang kepada Dia. Ya, tapi ada saatnya Yesus melatih mereka untuk memberitakan kerajaan Allah. Yesus melatih mereka untuk memberitakan Injil. Dan untuk tugas itu, Yesus selalu memberikan mereka kuasa di dalam melakukan tugasnya. Mari kita baca, saudara. Kita lihat ya, Lukas 9 ayat 1, ayat 2, dan ayat 6. Saya ulangi lagi, kita akan baca Lukas pasal 9 ayat 1, ayat 2, dan ayat 6 saja ketika Yesus mengutus 12 muridnya. Ya, kita akan baca. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan Ia mengutus mereka juga untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Lalu pergilah mereka, dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Perhatikan, ya, sebelum Yesus menyelesaikan tugasnya di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga, pada saat Yesus bersama murid-muridnya masih melayani di dunia, saudara, Yesus tidak hanya memanggil murid untuk mengikut Dia. Yesus tidak hanya memberikan teladan kepada murid-muridnya sehingga murid-muridnya bisa melihat bagaimana Yesus melayani, murid-muridnya bisa melihat bagaimana Yesus mengasihi, bagaimana Yesus memperhatikan orang-orang lemah, bagaimana Yesus memeluk orang-orang berdosa yang datang kepadanya. Tetapi Yesus juga melatih murid-muridnya yang 12 itu untuk melakukan tugas pemberitaan Injil, memberitakan kerajaan Allah, dan Tuhan Yesus melengkapinya dengan kuasa. Bukan cuma itu, Yesus juga mengutus 70 muridnya, saudara. Bukan hanya yang 12 murid, Yesus juga melakukan pada tahap yang kedua, yaitu mengutus 70 muridnya. Mari kita baca Lukas 10 ayat 8 dan 9 saja. Ya, perhatikan. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Saudaraku, Yesus mengutus 70 muridnya berdua-dua masuk ke kota-kota yang nantinya akan dikunjungi oleh Yesus Kristus. Dan saudara tahu, Yesus menyuruh mereka berdua-dua untuk memberitakan kerajaan Allah, untuk memberitakan Injil, dan Yesus melengkapi mereka dengan kuasa. Amin, saudara. Amin, ya. Itulah juga tugas gereja, saudara. Kalau gereja ingin kuasa Allah bekerja di dalam pelayanannya, maka gereja mesti harus keluar untuk memberitakan Injil. Gereja tidak cuma mengajarkan doktrin saja, gereja tidak hanya mengajarkan pengajaran saja, tapi doktrin yang diajarkan atau pengajaran yang disampaikan harus juga diteguhkan dengan urapan Roh Kudus, dengan kuasa, dan dengan tanda-tanda yang ajaib. Oh, haleluya. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, saudara. Itulah sebabnya gereja harus, sekali lagi, harus memiliki kesadaran yang kuat bahwa pemberitaan Injil keluar, saya ulangi lagi, tidak hanya menyampaikan pengajaran atau doktrin saja, tapi perlu diteguhkan dengan urapan Roh Kudus, kuasa, dan tanda-tanda ajaib. Itulah tugas gereja, saudara. Itulah tugas gereja. Dan itulah kuasa Roh Kudus yang dianugerahkan kepada gereja dalam rangka memberitakan Injil. Jadi saya ulangi lagi, kuasanya itu akan bekerja selaras dengan misi pemberitaan Injil.
atau kalau gereja mulai giat keluar untuk memberitakan Injil dan menjangkau jiwa-jiwa, maka kuasanya akan menyertai. Artinya kuasa Allah itu akan selaras, sejalan, ya, berjalan selaras dengan misi kerajaan surga yang dilaksanakan oleh gerejanya. Saudara, saya membaca firman Tuhan beberapa ayat dan saya terkaget-kaget, saudara. Ternyata yang membuat surga bersukacita, yang membuat malaikat bersukacita, itu bukan karena melihat gedung gereja yang megah, bukan karena melihat jemaat dari satu gereja yang ribuan, atau melihat seorang pengkhotbah yang terkenal, yang dikagumi oleh banyak orang. Tidak, saudara. Tapi yang membuat surga bersukacita, yang membuat malaikat di surga bersukacita, itu apabila setiap saat, dimanapun, ya kapanpun, ada satu jiwa di dunia ini yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika di dunia ini ada satu jiwa, saya ulangi lagi, dimanapun dan kapanpun, menerima Yesus sebagai Juru Selamat karena pemberitaan Injil, maka pada saat itulah malaikat di surga bersukacita. Oh, haleluya, saudara, haleluya. Itu sebabnya jangan remehkan kalau kita bisa memenangkan satu jiwa, siapapun orang itu, apapun latar belakangnya. Kalau satu jiwa itu bisa diselamatkan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka surga bersukacita. Nah, saudara, ya, kita pasti pernah membaca Lukas 15 ayat 7 dan 10. Saya akan bacakan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Ayat 10, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Oh, haleluya, puji Tuhan, saudara. Puji Tuhan. Dan apa yang dilakukan Yesus? Saudara, kalau kita melihat pelayanan Yesus, kita kadang-kadang merasa kaget, saudara. Ya, apa yang dilakukan Yesus berkenaan dengan jiwa-jiwa. Saudara perhatikan, saya mau sampaikan 3 hal yang membuat saya terkejut dan membuat saya terkagum-kagum. Bagaimana Yesus menghargai satu jiwa di dunia ini. Saudara tahu, saya nggak usah baca, dalam Yohanes 4 ayat 1 dan seterusnya, dikatakan Yesus dalam perjalanannya dari Yudea ke Galilea melewati Samaria. Saudara, ambil jalan putar yang makan waktu berhari-hari, padahal ada jalan pintas yang hanya 3 hari. Tapi Yesus pilih jalan berputar yang memakan waktu berhari-hari. Hanya untuk apa, saudara? Hanya untuk melayani satu jiwa wanita yang punya masa lalu yang gelap di sumur Yakub. Di sumur Yakub, Yesus secara khusus menemui seorang wanita yang sudah kawin cerai 5 kali, dan bahkan pria yang ke-6 bukan suaminya, saudara. Ya, dia bersama pria yang ke-6 yang bukan suaminya. Tapi Yesus menunggu dia di sumur Yakub dan Yesus melayani dia. Dan apa yang terjadi melalui satu jiwa wanita Samaria ini? Akhirnya wanita ini bersaksi ke kampungnya, dan seluruh kampung percaya Yesus sebagai Mesias dan Juru Selamat. Justru pada saat Yesus belum naik ke kayu salib. Saudara, yang kedua saya mau sampaikan kepada saudara, ya, bagaimana dengan Lukas 19 ayat 1 dan 2. Saya nggak usah baca, saudara tahu, ya, bahwa Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus berjalan menuju Yerusalem, dia melewati Yeriko. Apa yang terjadi? Yesus perlu mampir ke Yeriko. Tadinya tidak punya acara di Yeriko, hanya lewat saja menuju Yerusalem. Tapi gara-gara ada seorang Zakius, seorang pemungut cukai yang dianggap orang yang sangat berdosa di mata orang Israel, Yesus mampir, saudara, di Yeriko dan melayani Zakius. Dan apa yang terjadi? Zakius, satu jiwa itu bersama keluarganya diselamatkan. Satu lagi, saudara, Yesus, ya,
menyeberangi Danau Galilea. Itu terjadi di Lukas 8 ayat 39. Saudara pernah baca Yesus menyeberangi Danau Galilea. Bahkan dalam penyeberangan itu Yesus mengalami badai yang hebat, ya gelombang yang dahsyat, sehingga muridnya ketakutan. Dan sudah tahu Yesus tertidur pada waktu itu. Ya, muridnya yang adalah pelaut-pelaut, ya saudara, atau orang-orang yang terbiasa pengalaman ya di laut, saudara, ya Laut Galilea atau Danau Galilea, merasa takut, saudara, ya merasa takut, saudara, panik, saudara, ya. Dan saudara tahu kisahnya, akhirnya Yesus menenangkan badai dan gelombang itu, dan akhirnya saudara tahu mereka sampai di daerah yang namanya Gerasa. Jadi Yesus menyeberangi Danau Galilea, ya saudara, disambut dengan badai dan gelombang, ya saudara. Yesus tenangkan itu badai dan gelombang, dan kemudian Yesus sampai di daerah orang Gerasa. Saudara tahu kenapa ke sana, saudara? Dia hanya ingin menemui satu orang di daerah Gerasa yang gila, yang kerasukan banyak roh jahat. Dia tidak lagi tinggal di rumah, dia tinggal di pekuburan, telanjang, saudara. Dan sudah cukup lama dia menjadi orang gila. Tangannya diikat, dibelenggu dengan rantai, tapi sering rantai itu diputuskannya, saudara. Dan Yesus datang menemui pria yang gila itu. Dan apa yang terjadi? Yesus mengusir roh-roh jahat yang mengikat pria itu. Yesus menyembuhkan pria itu, dan mujizat terjadi. Pria menjadi sadar, pria itu menjadi sembuh, dan pria itu menjadi sehat, saudara. Dan apa yang terjadi setelah pria itu sehat? Apa yang terjadi, saudara? Ya, pria itu ingin ikut Yesus. Pria itu berkata, aku ingin ikut Yesus. Ya, aku ingin menjadi muridmu bersamamu. Tapi apa kata Yesus di Lukas 8 ayat 39? Yesus berkata apa? Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atasnya. Dan Yesus setelah menemui satu orang itu, apa yang dia lakukan? Dia kembali lagi, saudara. Jadi dia hanya menyeberang Danau Galilea, menghadapi ombak dan badai yang kuat itu, saudara. Ya, Yesus hanya menemui satu orang gila itu. Dan satu orang gila itu dilayani, satu orang gila itu dilepaskan, satu jiwa orang gila itu dilepaskan, dibebaskan, dilayani oleh Tuhan Yesus. Dan akhirnya diutus oleh Yesus untuk kembali ke rumahnya, kembali ke kampungnya, untuk memberitakan atau menyaksikan apa-apa yang dia sudah alami. Oh, terima kasih, saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Betapa dahsyatnya satu jiwa itu di hadapan Tuhan. Itu sebabnya, saudara, saya merasa bersuka cita. Ya, gereja GKI Keluarga Cemara bukan gereja yang besar, ya, tidak memiliki gedung yang megah, tidak punya jemaat beribu-ribu, ya, pengkhotbahnya bukan pengkhotbah yang terkenal, saudara. Tetapi kerinduan daripada jemaat GKI Keluarga Cemerlang adalah mencari jiwa-jiwa. Satu jiwa demi satu jiwa bisa diselamatkan. Lewat kesaksian, lewat doa, lewat pelayanan, lewat pemberitaan Injil, saudara. Lewat apapun yang kita lakukan. Dan ketika itu menjadi kerinduan kita, maka percayalah, saudara. Percayalah bahwa kuasanya akan selalu bekerja. Kuasanya akan menyertai. Kuasanya akan meneguhkan pelayanan gereja Tuhan ini. Karena apa? Karena misi kerajaan surga dan kuasa kerajaan surga itu berjalan seiring sejalan. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan atas hikmat-Mu. Terima kasih untuk pencerahan-Mu. Mari saudara, ya, kita tutup dalam doa firman Tuhan ini. Dan biarlah Roh Kudus lebih memperkaya. Roh Kudus memberikan kepada kami, kepada saudara sekalian yang mendengarkan hikmat Tuhan, untuk apa-apa yang bisa dilakukan pada masa COVID Corona ini, ataupun setelah COVID Corona ini selesai. Apa yang kita lakukan?
bagaimana kita mau memenangkan jiwa demi jiwa, dimanapun dan kapanpun, siapapun yang itu akan dimenangkan, itu sangat berharga di hadapan Yesus, sangat berharga di hadapan Allah, sangat berharga, dan membuat malaikat di surga berpesta pora. Saya akan tutup, saudara. Ketika murid-murid Yesus yang 70 itu pergi, saudara, melayani, diberikan kuasa, dan mereka berhasil luar biasa. Apa yang terjadi? Murid itu pulang, saudara. Murid itu pulang dan melapor kepada Yesus. Oh Tuhan Yesus, setan-setan pun takluk demi namamu. Mereka bersuka cita. Tapi apa kata Yesus? Yesus berkata, janganlah engkau bersuka cita akan hal itu. Ya, jangan engkau bersuka cita karena roh-roh itu takluk padamu. Tapi bersuka citalah karena namamu ada terdaftar di kerajaan surga. Saudara perhatikan, setiap kita memenangkan satu jiwa, kapanpun, dimanapun, atau siapapun jiwa itu, maka jiwa-jiwa di surga bertambah, anggota keluarga di surga bertambah, keluarga Allah bertambah, saudara. Dan itu yang menyukakan hati Tuhan. Itu yang membuat surga bergetar dan bersuka cita, dan malaikat berpesta. Itu sebabnya mari kita sebagai gereja Tuhan, mari kita tidak berhenti hanya pelayanan ke dalam saja. Ya, pelayanan ke dalam juga penting, karena itu memberikan pertumbuhan, ya, memberikan makanan rohani kepada jemaat, tetapi juga membawa jemaat keluar untuk menjangkau jiwa, untuk sungguh-sungguh mencari jiwa yang terhilang, memberitakan Injil, bersaksi, berdoa bagi mereka. Dan apa yang terjadi? Sekali lagi, percayalah, kuasa Tuhan akan menyertai, sebab misi kerajaan surga dan kuasa kerajaan surga selalu berjalan seiring sejalan. Saya mau sampaikan ada sedikit kesaksian, ya, beberapa menit kesaksian yang berkaitan dengan jiwa-jiwa baru. Di masa pandemi atau COVID-19 ini, saudara, saya justru disibukkan untuk melayani jiwa-jiwa. Yang pertama, ada seorang ibu yang telepon kepada saya. Saya tidak mengenal ibu itu, ya, ibu yang usianya sudah tua, saudara. Tiba-tiba dia telepon kepada saya dan dia berkata, Pak Bambang, aku ingin ketemu Pak Bambang karena aku ingin mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia telepon, saudara. Dan apa yang terjadi? Saya dengan Pak Jupen, saudara, menemui ibu ini. Di mana ditemuinya? Dia minta ketemunya di stasiun, bukan stasiun Gambir, tapi stasiun Senen, saudara. Kita pergi ke sana, walaupun hujan-hujan, saya dengan Pak Jupen pergi ke sana untuk melayani dia. Dan akhirnya beberapa kali ada komunikasi, dan akhirnya ibu itu terima Yesus dan siap untuk dibaptis. Itu kesaksian yang pertama. Kesaksian yang kedua, saudara, ada seorang pemuda yang sudah berhubungan dengan kekasihnya 10 tahun, saudara. Dan mereka diminta untuk menikah. Tapi apa yang terjadi, saudara? Untuk bisa menikah, pemuda ini harus mengganti imannya, saudara. Karena kalau tidak mau mengganti imannya, pernikahan itu tidak akan dilaksanakan. Dan apa yang terjadi? Lewat pelayanan pribadi, akhirnya pemuda ini, saudara, memutuskan walaupun dengan berat hati, memutuskan untuk tetap pegang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Luar biasa, saudara. Luar biasa, saudara. Yang ketiga, saudara, ya, ada pasangan calon menikah, saudara. Ya, mereka dua-duanya anak Tuhan. Sebentar lagi akan menikah. Saya melayani mereka secara pribadi. 4 kali pertemuan, dan mereka sangat diberkati, ya, mendengar tentang rahasia surga. Walaupun mereka sudah melayani, walaupun mereka sudah cinta Tuhan, tapi Injil tetap diberitakan untuk mempersiapkan pernikahan mereka menjadi pernikahan yang berbahagia. Dan yang terakhir, saudara, saya baru saja, saudara, kemarin melayani 2 orang, saudara. Ya, 2 orang yang Kristen, saudara, tapi belum lahir baru. Dan mereka berdua ini ingin menikah, ya, 1,5 bulan lagi. Dan tiba-tiba mereka telepon dan minta saya melayani. Saya bersuka cita melayani mereka, walaupun mereka belum lahir baru, walaupun dalam kaitannya dengan pernikahan. Karena apabila 2 pribadi ini lahir baru dan terima Yesus, maka ada 2 jiwa baru yang diselamatkan
dan membuat surga bersukacita. Oh, terima kasih saudara. Terima kasih kepada Tuhan dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun. Jangan lupa, kesempatan selalu ada untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan untuk menjangkau jiwa-jiwa supaya diselamatkan.